Hai, kembali dengan Mikdam di podcast Suara Bangsa. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para pendengar setia kami dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih di podcast kita tercinta, di mana kita akan berbincang-bincang dengan para ahli mengenai isu-isu terkini di masyarakat. Pada episode kali ini, kita akan membicarakan sebuah isu yang lagi panas nih. Yaps, isu tentang korupsi. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini lagi marak-maraknya nih kasus korupsi dengan jumlah triliunan rupiah terungkap ke publik. Bahkan netizen kita sampai membuatkan klasemen Liga Korupsi Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan besar Indonesia menempatkan posisi teratas karena nilai yang dikorupsi sampai ratusan triliun. Kalau dilihat-lihat, ternyata Indonesia itu kaya loh. Tapi ya banyak aja yang dikorupsi. Jadi kita gitu-gitu aja. Mungkin sebagian dari kamu bertanya nih, kenapa sih kita bahas korupsi terus? Kan udah ada KPK ya? Atau mungkin ada yang nanya juga nih, percuma, ngomongin korupsi itu kayak ngomongin angin lewat aja. Nah, justru itu, karena ketika kita mulai merasa biasa dengan korupsi, disitulah bahayanya dimulai. Ketika kita mulai menganggap suap itu adalah sebuah pelicin, ketika amplop itu sudah dianggap sebagai tanda terima kasih, dan ketika pungli di jalan dianggap sudah lumrah, maka kita sedang berada di ujung tanduk normalisasi dari sebuah kejahatan. Korupsi bukan cuma soal pejabat tinggi yang nyolong anggaran miliaran rupiah. Korupsi bisa juga soal rakyat kecil yang gak bisa dapat bantuan karena datanya sengaja hilang. Soal jalan rusak yang gak diperbaiki karena dana diselewengkan. Soal kualitas pendidikan yang menurun karena uang sekolah bocor sebelum sampai ke ruang kelas. Dan yang paling mengerikan adalah kita bisa saja sedang hidup dalam sistem yang diam-diam melegalkan perilaku ini, lewat pembiaran, lewat rasa takut, ataupun lewat ketidakpedulian. Makanya di kesempatan kali ini kita nggak mau bahas korupsi hanya dari satu sisi. Kita hadirkan beberapa narasumber dari berbagai latar belakang supaya kita bisa lihat persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Pada podcast kali ini kita kedatangan 4 narasumber nih. Yang pertama ada Bapak Kevin yang merupakan pakar hukum. Yang kedua ada Bapak Ishak yang merupakan pakar ekonomi. Yang ketiga ada Bapak Yusril yang merupakan aktivis anti korupsi. Dan yang terakhir kita memanggil perwakilan dari masyarakat umum, yaitu ada Ibu Hani. Boleh saya hai dulu dong untuk narasumber kita ke kamera. Halo. Ya, itu dia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Jadi di pertanyaan pertama ini, menurut Ya, itu dia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke Ya, itu dia. Ya, itu dia narasumber kita hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih menurut 4 narasumber kita ini kondisi korupsi di Indonesia saat ini? Boleh untuk Bapak Kevin? Dari segi hukum, kita sebenarnya sudah mempunyai perangkat undang-undang yang cukup kuat. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada juga KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Tetapi kenyataannya, korupsi masih terjadi secara masif. Bahkan, oknum penegak hukum sendiri terjerat kasus korupsi. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa selain hukum, moral, dan integritas masih menjadi PR dalam bangsa kita. Boleh dilanjutkan untuk Bapak Ishak? Kalau kita lihat dari data International Transparency, bahwa skor indeks persepsi korupsi Indonesia masih stagnan di skor rendah.
Hal tersebut pasti sangat berpengaruh dengan ekonomi yang ada di dalam negeri. Salah satunya investor asing menjadi ragu, anggaran pembangunan yang bocor, dan yang paling kasihan ya masyarakat. Karena masyarakat tidak dapat menerima layanan dengan baik dan layak. Sebagai aktivis, saya melihat korupsi itu sudah mencapai level keseharian. Bahkan untuk mengurus administrasi sederhana pun masyarakat perlu menyisipkan amplop atau yang biasa disebut dengan pelicin. Ini artinya korupsi sudah membudaya dan terjadi dari atas sampai ke bawah. Kita hidup di tengah sistem yang permisif terhadap ketidakjujuran. Dan yang terakhir nih, silahkan Ibu Hani. Dari sudut pandang masyarakat biasa, kasus korupsi di Indonesia masih cukup terasa meresahkan. Walau banyak upaya yang telah dilakukan dan kasus korupsi di Indonesia yang besar terungkap, masih sering terjadi kasus korupsi-korupsi yang lain, apalagi di level birokrasi, seperti suap, pungli, dan penyalahgunaan jabatan. Hal ini membuat masyarakat kecil seperti saya merasa pesimis, karena sering juga pelaku-pelaku korupsi dihukum secara ringan, tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan juga terkadang kasus korupsi di Indonesia ini pun juga hilang begitu saja tanpa kejelasan. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah menjadi melemah. Oke, masuk ke pertanyaan kedua nih. Menurut Anda, apa sih penyebab utama maraknya korupsi di Indonesia? Silahkan Bapak Kevin. Lemahnya efek jera. Hukuman masih sering tebang pilih, meringankan para pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku mendapatkan fasilitas yang mewah dalam ruangan penjara. Ini tidak memberikan bahwa pesan kuat bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang serius. Saya melihat bahwa kasus korupsi merupakan dampak dari birokrasi yang kurang sehat, sistem gaji yang tidak seimbang, ditambah lagi proses birokrasi yang terlampau panjang, serta minimnya digitalisasi yang membuat celah korupsi akan semakin banyak. Selain itu, saya ingin menyoroti kurangnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Anak muda kita tidak banyak dibekali pemahaman tentang etika publik dan tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi, ketika mereka masuk ke sistem, mereka cenderung ikut arus saja. Kalau dari saya, sebagai rakyat kecil, pengennya kita diberikan ruang untuk melapor tanpa takut diintimidasi dan kasusnya ditindaklanjuti. Dan juga kita perlu diberikan edukasi, bukan cuma tahu kalau korupsi itu salah, tetapi juga tahu bagaimana cara menolaknya. Terkadang kita bingung memulai dari mana. Dan untuk pertanyaan yang ketiga nih, apa sih solusi konkret yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia? Silahkan Bapak Kevin. Solusi hukumnya, perkuat KPK, bersihkan aparat penegak hukum dari dalam, dan yang paling penting, sistem rekrutmen ASN atau pejabat publik harus bersih dari jual beli jabatan. Silahkan dilanjut Bapak Ishak. Sebagai salah satu pengamat ekonomi, tentu saya sangat mendukung dengan digitalisasi layanan publik. Karena semakin kecil kontak langsung antara masyarakat dan pegawai, tentu akan semakin kecil peluang untuk melakukan kegiatan suap maupun pungli. Begitupun dengan transparansi anggaran, bila perlu dilakukan hingga tingkat desa, yang merupakan tingkat paling kecil. Kita perlu gerakan kolektif. Anak muda harus dilibatkan lebih banyak dalam pengawasan, pelaporan, dan edukasi anti korupsi. Kami di Koalisi Transparansi punya program Sekolah Integritas yang mengajarkan hal itu. Harapannya jadi budaya baru yang baik bagi bangsa kita. Dan yang terakhir silahkan Ibu Hani. Kalau dari saya, terkadang masyarakat juga diam karena sudah capek dan merasa tidak bisa dilawan kasus korupsi di Indonesia ini.
Tetapi diam ini akan membuat kasus korupsi di Indonesia ini semakin subur. Jadi penyebab maraknya kasus korupsi di Indonesia ini karena ketidakberanian rakyat biasa untuk bersuara. Ya, Sobat Suara Bangsa, kita sudah mendengar bersama nih pandangan dari keempat narasumber kita yang luar biasa. Dan jujur, saya sendiri merasa diskusi hari ini membuka mata lebih lebar bahwa korupsi di negeri ini bukan sekedar soal pejabat nakal yang tertangkap KPK. Korupsi itu merupakan penyakit yang sistemik. Ia menyebar pelan-pelan, kadang tak terlihat, tapi sangat terasa dampaknya. Terus, apa nih yang bisa kita lakukan? Apa kita hanya menunggu perubahan dari atas? Tentu tidak. Perubahan tidak akan datang kalau kita hanya duduk, mendengar, lalu melanjutkan hidup seolah tak ada yang salah. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti berani menolak suap sekecil apapun itu, berani melapor meski mungkin itu butuh waktu dan keberanian, atau kita bisa mengajarkan anak-anak kita tentang kejujuran, tanggung jawab dan etika, atau mungkin kita bisa mengawasi anggaran di lingkungan RT, RW maupun kelurahan, karena disitulah korupsi sering kali tumbuh secara diam-diam. Dan yang tak kalah penting nih, kita harus mulai membangun budaya malu. Di negara yang maju, korupsi itu aib. Tapi di sini kadang koruptor malah dielulukan, disambut seperti pahlawan pulang dari medan perang. Nah, ini nih yang harus kita ubah. Kita harus sepakat, korupsi adalah kejahatan. Titik. Tidak ada glorifikasi, tidak ada pembelaan. Sobat, perjuangan melawan korupsi memang panjang, tapi tidak mustahil. Kita sudah pernah menyaksikan reformasi. Kita pernah melihat kekuatan rakyat mengguncang kekuasaan. Artinya, kita bisa. Kita hanya perlu konsisten. Kita hanya perlu berani. Dan ingat, korupsi bukan hanya soal hukum dan ekonomi. Ini juga soal harga diri bangsa. Soal masa depan generasi berikutnya. Kita ingin anak-anak kita hidup di negara yang adil, jujur, dan bersih, bukan di negara yang penuh tipu-tipu dan kebusukan yang dibungkus rapi. Sebelum saya tutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita malam ini, dan tentu saja terima kasih untuk kamu pendengar setia podcast Suara Bangsa yang sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu merasa episode ini penting, silahkan bagikan, sebarkan, karena semakin banyak orang yang sadar, semakin besar kemungkinan kita bisa berubah. Saya Mikdam, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras, dan jangan pernah berhenti mencintai negeri ini dengan cara yang benar. Karena Indonesia yang bebas dari korupsi bukanlah hal mustahil, tapi perlu keberanian. Mulai dari kita sekarang.